Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagian dari umat muslim belum banyak memahami amalan yang paling cepat untuk membuka pintu rezeki. Padahal amalan ini tidak membutuhkan biaya, tidak memerlukan waktu lama, dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tapi karena kurangnya pemahaman, kita sering melewatkannya begitu saja. Kita telah lupa dan lebih fokus pada kerja keras kita. Padahal rezeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal restu dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membongkar rahasia besar di balik amalan ini dan mengapa ia menjadi kunci untuk hidup berkecukupan dan penuh berkah. Simaklah penjelasan ini hingga akhir. Catatlah jika perlu agar Anda tidak keliru dalam mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga hidup kita selalu dipenuhi cahaya iman, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah. Semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Bagi yang terlilit hutang, semoga Allah segera memberi jalan kemudahan untuk melunaskan. Dan bagi yang belum memiliki jodoh atau keturunan, semoga Allah mempercepatnya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini sejatinya adalah ujian. Ada kalanya rezeki terasa sempit, masalah datang bertubi-tubi, dan hati terasa gelisah. Namun ketahuilah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik setiap kesulitan selalu ada kemudahan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 6. Inna ma'al yusri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tugas kita adalah terus berikhtiar, bersabar, dan memperbanyak doa. Karena siapa yang bersungguh-sungguh mencari ridho Allah, akan dibukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tetaplah sabar, tetaplah yakin, karena janji Allah itu pasti. Dan di antara amalan ringan yang mampu membuka pintu pertolongannya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah mengharukan dari seorang ayah. Ia kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Padahal keluarganya sangat membutuhkan nafkah. Anaknya tengah sakit keras dan tabungannya sudah habis untuk biaya pengobatan. Rumah pun hampir disita. Hidupnya berada di titik terendah
Namun suatu malam dalam tangis yang hening, ia teringat sebuah amalan ringan yang dulu pernah ia amalkan, yaitu sholawat Jibril. Malam itu ia bangun dan berwudu, lalu ia sholat hajat dengan penuh harap dan mulai membaca sholawat Jibril ratusan kali, diselingi istighfar dan doa yang tulus. Subhanallah, dalam waktu kurang dari 2 minggu anaknya sembuh dari penyakit, dan seseorang sahabat lama menawarkan pekerjaan kepadanya, sebuah pekerjaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa sholawat memiliki kekuatan luar biasa. Semakin kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin besar pula cinta Allah kepada kita. Yakinlah bahwa setiap usaha yang kita lakukan, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap amal yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan mengangkat derajat kita, memberikan rahmat dan memudahkan segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Azad ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Sungguh luar biasa. Hanya dengan 1 solawat Allah membalas kita dengan 10 kali keberkahan. Lalu bagaimana jika kita membaca sholawat berkali-kali setiap hari? Tentu keberkahan yang kita dapatkan akan semakin besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu bentuk sholawat yang pendek namun memiliki banyak keutamaan adalah sholawat Jibril, yaitu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Meskipun singkat, sholawat ini diamalkan oleh banyak ulama dan orang-orang soleh sepanjang zaman. Karena keutamaannya yang luar biasa, di antara manfaat dan keutamaan sholawat Jibril adalah sebagai berikut: pembuka 70 pintu rahmat dan keberkahan, menjadi wasilah terbukanya pintu rezeki yang melimpah dan penuh keberkahan, menghilangkan kesulitan hidup serta kegelisahan hati, membantu melunasi hutang, dan mempermudah segala urusan dunia maupun akhirat, dan mendatangkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholawat Jibril bisa diamalkan dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Mohon disimak hingga selesai. Siapkan pena dan kertas untuk mencatatnya, agar Anda bisa mengamalkannya dengan sempurna. Bacalah minimal 100 kali dalam sehari. Lebih afdal lagi, bacalah 1000 kali dalam sehari dengan bertahap. Misalnya beberapa ratus kali di pagi, siang, dan malam, atau 200 kali setiap selesai sholat fardu. Jika Anda memiliki hajat khusus, misalkan ingin segera mendatangkan uang untuk melunasi hutang atau keperluan mendesak lainnya, amalkan di waktu mustajab, yaitu di sepertiga malam terakhir
sekitar jam 2 malam. Karena pada waktu ini Allah turun langsung ke langit bumi untuk mendengar doa-doa hambanya yang ikhlas melaksanakan sholat malam. Pertama, bersucilah dari hadas kecil ataupun besar. Kemudian lakukan sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat bacalah Al-Fatihah 3 kali. Niatkan dalam hati untuk memohonkan hajat Anda. Kemudian awali dengan membaca istighfar 100 kali. Lalu baca sholawat Jibril ini sebanyak yang Anda mampu, 100 kali, 300 kali, atau 1000 kali. Setelah zikir selesai, berdoalah memohon kepada Allah. Pujilah Dia dengan nama-nama agungnya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Lalu sampaikan sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Kemudian memohonkan ampunan hajat Anda kepada Allah dengan hati yang tunduk dan penuh ketulusan. Ingatlah saudaraku, Allah tidak melihat seberapa keras usaha kita semata, tapi seberapa bersih niat kita, seberapa tulus doa kita, dan seberapa dalam keyakinan kita kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada usaha yang luput dari perhatian Allah. Jika engkau istiqomah dalam bersolawat, maka keberkahan hidup akan datang dari arah yang tidak terduga. Mari jadikan solawat ini sebagai bagian dari zikir harian kita. Bacalah di sela-sela kesibukan kita. Semakin kita mencintai Rasulullah SAW, maka semakin besar pula cinta Allah kepada kita. Yakinlah bahwa setiap usaha yang kita lakukan, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap amal yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, tidak ada doa yang tidak didengar, tidak ada amal yang sia-sia, dan tidak ada rejeki yang terlewatkan tanpa izinnya. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya, dan rejeki kita sudah dipastikan olehnya. Meskipun hasilnya tidak selalu segera terlihat, kita harus terus berusaha dengan penuh kesabaran. Tingkatkan takwa kita dan bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah bahwa kunci rezeki itu adalah takwa dan tawakal. Bukan semata-mata kerja keras saja, tapi hati yang bersandar penuh kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jangan hanya mengejar rezeki, tetapi kejarlah juga keberkahannya, karena keberkahan itulah yang akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan teruslah bertawakal. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Jika rezeki terasa sulit diraih,
mungkin Allah sedang mengingatkan kita untuk lebih dekat kepadanya. Usaha tanpa doa adalah bentuk kesombongan, dan doa tanpa usaha hanyalah kesia-siaan. Periksa hati kita apakah sudah penuh dengan rasa syukur. Periksa langkah kita apakah sudah lurus di jalannya. Jangan lelah berikhtiar dan jangan ragu pada rencananya. Ingatlah, Allah selalu tahu waktu terbaik untuk memberi apa yang kita butuhkan, bukan sekedar apa yang kita inginkan. Tetaplah sabar, yakinlah pintu rezeki pasti akan terbuka. Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya. Dia adalah pemilik seluruh kekayaan di langit dan di bumi, dan di seluruh semesta alam ini. Segala sesuatu yang bernilai, semua bentuk rezeki, sejatinya berasal darinya. Tak ada satupun makhluk yang dapat memiliki suatu tanpa restu dari Allah Ta'ala. Bagi Allah, memberi rezeki dalam jumlah berapapun sangatlah mudah. Jika Dia menghendaki 1 juta rupiah setiap hari, bukanlah suatu yang sulit. Bahkan 40 juta setiap minggu pun sangatlah mudah baginya, karena Allah adalah pemilik segala-galanya. Namun kita seringkali diuji dalam hidup ini, termasuk dalam hal keuangan. Mungkin Anda sedang terhimpit kebutuhan atau sedang mencari jalan keluar yang belum terlihat. Bisa jadi Anda tengah diuji dengan penyakit atau masalah berat. Jika itu yang Anda rasakan, jangan putus asa. Jangan biarkan hati kita larut dalam kegelisahan yang berkepanjangan. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap ujian yang diberikan akan disertai dengan jalan keluar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 6, Inna ma'al yusri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tugas kita adalah terus berikhtiar, bersabar, dan memperbanyak doa. Karena hanya kepada Allah tempat kita memohon, dan hanya Dialah sebaik-baik penolong. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan ini adalah perjalanan menuju akhir yang kekal. Di sepanjang jalan kita akan melewati berbagai ujian, termasuk dalam hal rezeki. Namun kita harus yakin bahwa rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tertukar. Tugas kita sebagai hamba hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh, menjaga keikhlasan dalam setiap langkah, dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Memberi. Janganlah kita merasa kecil hati ketika belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Bisa jadi Allah sedang menunda, bukan karena tidak ingin memberi, tetapi karena Ia ingin menguatkan hati kita terlebih dahulu. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jangan lelah berusaha, tingkatkan takwa kita, dan selalu bertawakal hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah bahwa kunci rezeki itu adalah takwa dan tawakal, bukan semata-mata kerja keras saja, tetapi hati yang bersandar penuh kepadanya.
Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jangan hanya mengejar rezeki, tetapi kejarlah juga keberkahan, karena keberkahan itulah yang akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan teruslah bertawakal. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan dalam video ini menjadi pengingat yang baik bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah kepada kita, serta memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.